Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Maftuh Ajmain selaku dosen di mata kuliah KQWT atau Qiraatul Quran wa Tahfidz, dan penonton sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Ratu Firda Purnama dengan NIM 21320127, salah satu mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Usuluddin dan Adab dan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas di mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfidz. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya insya Allah akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, yakni seputar waqaf. Yang mana waqaf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, waqaf idtirari. Yang kedua, waqaf ikhtiyari. Yang ketiga, waqaf intizari. Yang keempat, waqaf ikhtibari. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni waqaf idtirari. Waqaf artinya berhenti bacaannya. Waqaf idtirari ialah berhentinya seorang qori atau membaca Al-Quran secara mendadak yang penyebabnya bisa terjadi karena 1. Kehabisan nafas, 2. Tidak memahami makna ayat yang dibaca, 3. Tidak mengetahui tentang posisi kalimat dari ayat yang dibaca walaupun nafasnya panjang. Oleh sebab itu, di dalam waqaf idtirari akan terjadi kesalahan yang besar apabila seorang qori salah menempatkan waqaf dan tidak menutup kemungkinan jatuh kepada waqaf yang diharamkan. Contohnya, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 17 yang potongan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kebanyakan orang selalu berhenti pada lafaz dhahaballah, padahal tidak boleh. Karena apa? Karena akan merusak maknanya. Jika diartikan dhahaballah akan berarti Allah telah pergi. Kan tidak mungkin Allah pergi. Jadi sebaiknya diambil satu kalimat lagi untuk melengkapi waqaf agar tidak jatuh kepada waqaf yang diharamkan. Pembahasan yang kedua yakni waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ialah berhentinya seorang qori di dalam membaca Al-Quran, dan biasanya karena 2 hal. Yang pertama karena akhir ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, karena adanya tanda waqaf. Tanda waqaf yang pertama yakni waqaf lazim. Biasanya ditandai dengan huruf mim kecil. Hukumnya wajib berhenti, bahkan haram untuk dilanjutkan. Waqaf yang kedua, waqaf qala. Hukumnya lebih baik berhenti. Waqaf yang ketiga, waqaf shalah. Hukumnya
boleh diwasolkan atau lebih baik diwasolkan. Wakaf yang keempat, wakaf la atau wakaf lam alif. Hukumnya lebih baik dilanjutkan atau tidak boleh berhenti. Yang kelima, wakaf jim atau wakaf jaiz. Hukumnya boleh dilanjutkan, boleh juga berhenti. Yang keenam, wakaf mu'annaqah. Biasanya ditandai dengan titik 3 di atas, yang berada di 2 tempat. Hukumnya harus berhenti di salah satu tempat. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabu la raib. Boleh juga berhenti pada lafaz Dzalikal kitabu la raiba fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdul Fatin, NIM 21132047, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 1 kelas D, ingin menyampaikan materi tentang wakaf intizori. Apa itu wakaf intizori? Wakaf intizori adalah wakaf yang disebabkan karena pembaca ingin membaca dengan variasi lain dari riwayat qiraat yang sedang dibaca. Contoh dari wakaf intizori ini terdapat pada Quran surat Al-Fatihah. Bunyinya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kalimat sirato di sini kita membaca bisa menggunakan qiraat yang diterima oleh negara Indonesia ini. Contohnya, tapi ketika kita membaca qiraat ini, kita harus berhenti di kalimat siroto, ya. Misalkan gini, ihdinas sirot. Ketika pembaca berhenti di kalimat ini, maka menandakan bahwasanya pembaca ingin mengganti variasi qiraatnya. Ya, bisa diubah dengan shot ini, bisa diubah dengan sin. Misalkan ihdinas sirot, ya, atau juga bisa diubah dengan huruf zo, ihdinas sirot. Jadi ketika wakaf ikhtiyari itu intizori itu cara bacanya dia itu berhenti di kalimat sirotnya ini. Habis itu dia mengganti variasi tersebut. Namun ketika ingin membacanya lagi, ya harus diulang lagi dari bacaan awalnya. Contohnya begini. Ihdinas sirot. Ihdinas sirot. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu cara bacanya wakaf intizori yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatullah dengan NIM 2113202122. Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf, yaitu wakaf ikhtibari. Wakaf yang berarti berhenti. Ikhtibari juga mempunyai arti pengajaran. Jadi wakaf ikhtibari ialah wakaf di mana ketika kita membaca Al-Quran yang diberlakukan untuk seorang pengajar tahfidz yang ketika kita sedang ujian hafalan atau dalam proses belajar Al-Quran. Contoh ketika kita ujian Al-Quran atau sedang setoran hafalan. Kita sedang setoran, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Nah, di kata
kitab itu kita diberhentikan guru kita. Nah, kita wajib. Kenapa? Bisa jadi kita tadi ada yang salah baca. Entah kurang baca alhamdulillahilladzi anzala, kita kurang panjang. Harusnya 6 harokat, kita bacanya cuman alhamdulillahilladzi anzala. Itu kan salah. Jadi ketika kita disuruh berhenti baca, berhenti kata gurunya. Jadi kita wajib mengikuti apa yang guru kita ajarkan. Demikian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kami dan semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.